Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membuat layout aplikasi data siswa. Jadi, kita akan membuatnya dalam bentuk HTML terlebih dahulu menggunakan layout menggunakan sebuah table. Ini masih awal. Yang pertama, pastikan sumnya sudah terinstall di komputer kalian, kemudian jalankan sumnya, kemudian start untuk Apache-nya terlebih dahulu. Untuk MySQL-nya nanti ketika kita sudah akan baca database dan PHP ya. Sementara kita masih menggunakan HTML, silahkan start untuk Apache-nya. Jika sudah start, maka Apache-nya akan berubah menjadi warna hijau. Sekarang, setelah dibuka, sekarang kita buka folder sum kita di direktori C, sum, kemudian htdocs. Di dalamnya, silakan kalian membuat sebuah folder baru dengan nama data strip siswa. Ketika membuat folder, usahakan tidak ada spasi ya. Ketika ada spasi, gunakan strip atau underscore, atau kita bisa lanjut aja data siswa tanpa ada strip atau spasi. Nah, kemudian uh, pastikan membuatnya berada di folder C, dalam folder sum, kemudian htdocs. Nah, ini kosong folder data siswanya. Kemudian setelah kita buat rumahnya atau setelah kita buat foldernya, nah kita akan mengisi isi dari aplikasi data siswa kita dengan script-script yang akan kita tulis. Kita akan menggunakan sebuah editor dengan nama VS Code. Nah, silahkan dibuka VS Code kalian. Visual Studio Code. Oke. Setelah terbuka, ini adalah halaman pertamanya. Nah, kita akan membuka folder yang sudah kita buat tadi dengan cara klik file di sebelah kiri atas, kemudian open folder. Kemudian kita cari folder yang sudah kita buat tadi di direktori C, kemudian di folder SAM, kemudian folder htdocs, ada folder data siswa. Kemudian select folder. Nah, di sebelah kiri maka akan muncul tab Explorer, terus kemudian ada namanya data strip siswa. Artinya, kita sudah menambahkan folder data siswa ke dalam VS Code kita. Nah, di sini ini masih kosong, artinya Explorer yang sebelah sini akan terhubung ke dalam Explorer yang sudah kita buat tadi. Kita bisa menambahkan file dan lain sebagainya melalui VS Code di sini. Caranya silahkan arahkan kursor kalian. Kemudian ada logo icon file ini, icon file plus, new file, silahkan kalian klik. Kemudian kita bisa tambahkan file. Pertama namanya index.html. Kalau sudah tekan enter, ketika kita sudah menambahkan file di sini, maka secara otomatis di dalam folder kita akan terbentuk sebuah file dengan nama index.html. Jadi Explorer yang ada di sini dengan VS Code mereka saling terhubung. Ketika kita merubah di sini, maka di VS Code-nya akan secara otomatis juga ikut berubah. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah layout untuk aplikasi data siswa kita. Yang pertama, kita akan membuat layoutnya menggunakan sebuah tabel sederhana dulu. Yang penting kita akan membuat sebuah fitur yang semua berjalan. Oke, yang pertama kita masukkan HTML, jangan lupa, kemudian head, kemudian title, aplikasi data siswa, kemudian kita masukkan body, kita bekerja di dalam bodinya. Kita akan membuat sebuah tabel, oke. Di dalam tabelnya kita akan membuat 3 buah row atau 3 buah baris. Yang pertama kita akan buat TR1, yaitu row yang pertama. Di dalam row yang pertama kita akan buat sebuah satu kolom untuk headernya. Kita membuat H2, kemudian aplikasi data siswa. Ini untuk baris dan kolom yang pertama. Kemudian kita buat baris yang kedua. Kemudian di dalam baris yang kedua ini kita memiliki 4 buah menu. Yang pertama itu ada kolom yang pertama menu home. Kemudian kolom yang kedua itu menu jurusan. Kita akan membuat
5 buah menu di dalamnya, yaitu ada home, ada jurusan, kemudian TD yang ketiga, ada kelas, kemudian TD yang keempat atau kolom yang keempat, kita punya siswa, kemudian kita punya laporan. Kemudian kita akan membuat sebuah baris lagi untuk isi dari konten yang akan kita buat. Jadi nanti ketika diklik jurusan, maka konten di dalam jurusan yang akan berubah menjadi data jurusan. Ketika diklik kelas, maka akan berubah menjadi kontennya kelas. Nah, karena ini masih halaman depan atau halaman indeks, kita kasih message welcome saja. Yang pertama ini kita buatkan selamat datang di aplikasi data siswa. Aplikasi ini digunakan untuk merekap data siswa. Oke, kita sudah buat. Kita bisa preview mereka di dalam browser kita. Silahkan kalian buka browser. Kalau sudah terbuka browsernya, silahkan ketikkan localhost garis miring nama folder yang kita buat tadi, data strip sys. Wah, kita buka, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat tulisannya masih berantakan, yang harusnya rapi ya. Nah, kita bisa merapihkannya. Yang pertama kita akan membuat tabel ya, kita beri sebuah border. Kita tambahkan saja border, kita beri 1, kemudian kita simpan. Kita buka folder, kita refresh. Maaf, sebelum tabel border, oke. Jangan lupa kita save, kita buka ini, kemudian kita reload. Nah, sudah. Tetapi masih belum rapi, kita akan mencoba merapihkan. Kita ingin satu baris pada headernya itu menyambung untuk 5 kolom. Jadi lebarnya itu selebar 5 kolom yang ada di bawahnya, supaya kolom menu dan headernya itu sejajar. Caranya, kita buka pada headernya, pada TD-nya, kita kasih namanya call span. Berapa kolom yang ingin kita gabungkan? Kita tadi punya data home, jurusan, kelas, siswa, dan laporan. Berarti ada 5 kolom yang akan kita gabungkan. Maka kita pilih 5. Kalau sudah, coba kita simpan. Kita reload. Secara otomatis barisnya akan menyesuaikan dengan lebar dari 5 kolom menu yang ada di bawahnya. Kemudian kita ingin untuk menu konten yang di bawahnya juga setara dengan 5 kolom. Caranya sama seperti pada header tadi. Di TD untuk yang bawah, ini kita kasih call span juga, 5 juga, kemudian kita simpan. Kita buka, kita refresh. Sudah sesuai. Kemudian yang kita inginkan adalah lebar dari tabelnya itu akan selebar dengan layar yang kita punya. Maka kita akan masukkan dengan lebar width-nya sama dengan kita pakai 100%. Maka secara otomatis ketika kita simpan, maka dia akan menyesuaikan lebarnya menjadi 100% yang ada di layar kita. Kemudian tulisan aplikasi data siswanya kita ingin berada di tengah ya, berada di tengah. Ini kan ada di pinggirnya. Nah, untuk menengahkannya kita menggunakan perintah center. Di H2-nya kita kasih center. Jangan lupa tutup centernya. Berada di belakang. Oke, sudah simpan. Kita buka lagi, maka secara otomatis tulisan aplikasi data siswanya berada di tengah. Kemudian kita lanjut. Kita ingin lebar atau tinggi dari kontennya itu tidak hanya satu baris. Ini kita lihat yang message welcome-nya hanya satu baris, sedangkan kita ingin selebar ya minimal setengah lah. Jadi kita akan tambahkan height dia atau tingginya. Setelah di sini kita kasih height. Height-nya kita kasih contoh 400 pixel. Kita buka, coba kita refresh.
Maka secara otomatis lebar atas atau tinggi dari baris kontennya akan menjadi 400 pixel. Silakan disesuaikan. Merasa ingin dilebarkan lagi boleh atau dikurangkan juga boleh. Tapi kita belajar menggunakan 400 pixel. Mudah. Untuk sekarang kita akan membuat menu-menu yang ada di sini itu bisa diklik dan diarahkan ke halaman yang ingin kita tuju. Nah, kita akan menggunakan perintah angkor atau A yang bisa gunakan. Nah, yang pertama ada di menu home. Kita klik kursor kita di depan tulisan home, kemudian kita buat perintah A spasi ref, kemudian A ref sama dengan kita masukkan link ketika tombol home itu ditekan tuh kita ingin mengarahkan dia ke file mana. Karena file home kita adalah namanya index.html, maka kita akan tuliskan index.html. Jangan lupa ditutup. A-nya berada di belakang home-nya. Seperti ini. Ini artinya ketika nanti tulisan home ini diklik, maka akan diarahkan ke halaman index.html. Kita simpan. Dan secara otomatis ketika kita sudah membuat angkor ref, ketika ini kita refresh, maka home-nya akan berubah menjadi sebuah link. Ketika kita arahkan ke kursor kita ke tulisannya, maka akan berubah menjadi tangan ya yang bisa diklik. Nah, kalau yang lainnya ketika kita belum kasih angkor, maka dia tidak bisa diklik. Atau kalau kita belum kasih link, maka tidak bisa diklik. Tapi home-nya ini bisa. Nah, diklik, maka linknya akan mengarah ke index.html. Oke, lalu kita akan buat untuk ke 5 menunya. Jika tadi home-nya ke index.html, nah maka kita akan mengarahkan jurusannya ke halaman jurusan.html. Jangan lupa belakangnya A-nya. Oke. Tapi ada pertanyaan loh Pak, tapi file jurusan.html-nya kita kan belum ada. Tidak apa-apa. Kita buat dulu linknya, nanti kita file yang akan kita buat. Lalu apa sih yang terjadi jika linknya itu, filenya itu belum ada tapi kita sudah buat linknya? Sekarang kita coba, kalau sudah ini, kita buat arahkan jurusan HTML, kita buat linknya, kita simpan, sekarang kita refresh. Jurusan sudah menjadi sebuah link ya. Tapi ini kan belum ada filenya. Kalau ini belum ada filenya, ketika kita klik, maka dia akan muncul seperti ini, not found. The request URL not found on the server. Artinya filenya tidak ditemukan di dalam server kita. Ya memang karena kita baru membuat linknya saja, tapi filenya belum ada. Tidak ada masalah, nanti kita akan buat itu. Lalu kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Kita akan buat menu yang lain. Menu kelas sama dengan kelas.html. Jangan lupa tutupnya diletakkan di belakang tulisan yang ingin dikasih linknya. Kemudian siswa ref sama dengan siswa.html. Kemudian kita tutup. Kita tutup lagi. Oke. Laporan sama juga kita kasih ref sama dengan laporan.html. Oke. Kita taruh belakang. Oke, kemudian kita simpan. Kita buka sekarang. Nah, sekarang menu yang berada di atas semua ini sudah menjadi sebuah link. Tapi ketika kita klik, dia akan error karena file-file ya belum kita buat. Oke, ini adalah file indeksnya. Kita akan lanjut ke file jurusannya di part selanjutnya.